Gaji gede, pengalaman baru, hidup lebih nyaman. 3 alasan klasik kenapa banyak anak muda Indonesia ngebet banget kerja di luar negeri. Di TikTok, YouTube, sampai grup-grup Facebook rame banget tuh yang share gimana kerennya hidup di Jepang, Korea, Jerman, atau bahkan Australia. Tapi pertanyaannya adalah, beneran semanis itukah hidup di luar negeri? Kenyataannya, kalau memang seenak itu, harusnya udah banyak banget orang Indonesia yang pindah ke luar negeri. Tapi faktanya, nggak semua berani ambil langkah itu. Karena di balik video influencer yang pamer salju dan sushi, ada sisi gelap yang sering banget disembunyikan. Mulai dari jam kerja yang bener-bener brutal, budaya asing, sampai rasa kesepian yang nggak bisa dilawan cuma dengan beli bubble tea di minimarket Jepang. Tagar kabur aja dulu memang lagi naik daun kemarin. Banyak yang ngelihat Jepang sebagai surga baru buat pekerja asing, apalagi setelah populasi mereka anjlok banget. Tapi cerita manis itu nggak lengkap tanpa sisi pahitnya. Bayangin aja guys, lo baru mendarat jam 12 malam di Jepang, besoknya jam 5 pagi udah harus kerja. Itu belum masuk ke lembur, belum cerita soal yaking alias shift malam yang bisa sampai pagi buta. Gaji sih emang gede, bisa sampai 16 sampai 20 jutaan sebulan. Tapi setelah dipotong pajak, sewa apartemen, listrik, air, makan, dan top up game, ujung-ujungnya harus tetap hemat juga gitu. Culture shock yang gak main-main, beda bahasa, beda makanan, beda cara hidup. Lo bisa ngerasa jadi alien di tengah kota yang orang-orangnya cuek bebek. Di Jakarta aja orang udah pada individualis, jalan cepat, makan sendiri, apalagi di Tokyo gitu. Ada riset dari Harvard Business Review ke 1000 pekerja profesional. Hasilnya 25% ngerasa sangat kesepian dan 38% lainnya lumayan kesepian. So total 63% ngerasa kerja itu bikin hampa, padahal mereka kerja di negara sendiri. Kebayang dong gimana rasanya kerja di negara orang. Ada teman gue yang kerja di luar negeri bilang, segede-gedenya gaji kita nggak akan pernah benar-benar diterima jadi bagian dari mereka. Dan ya, memang ada benarnya. Apalagi buat kita yang mayoritas muslim. Di beberapa negara, sentimen negatif terhadap imigran muslim itu makin gede guys. Data aja menunjukkan 47% muslim di Eropa pernah ngalamin diskriminasi, naik dari 39% di tahun 2016. Ini serius banget. Dari mulai orang yang secara terang-terangan ngehina pakaian lo, sampai yang bakar kitab suci, lo harus siap mental buat hadapin itu semua. Selain itu, tinggal di luar negeri juga berarti lo harus hadapi resiko lain bro. Bencana alam kayak gempa di Jepang, kebakaran hutan di Amerika Serikat, sampai perubahan kebijakan politik yang bisa bikin status lo tiba-tiba nggak jelas banget. Presiden ganti bisa aja bikin peraturan baru yang nyuruh semua migran balik kampung tuh. Dan jangan lupa juga, banyak yang nggak ngomongin hal ini di media sosial karena ya nggak clickbait gitu. Tapi balik lagi, bukan berarti mimpi kerja di luar negeri itu jelek bro. Banyak juga kok ya sukses, bisa nabung, bahkan buka usaha setelah balik ke Indonesia. Tapi penting banget buat tahu hal ini bro, kerja di luar negeri itu bukan buat semua orang. Kalau lo gampang homesick, nggak tahan tekanan, atau punya tanggung jawab keluarga yang besar di rumah, mungkin pilihan terbaik adalah tetap di tanah air kita. Dan tenang aja, tetap bisa kok berkembang dan sukses tanpa harus ninggalin tanah air. Caranya, yang pertama lo harus kerja dengan benar dan paham cara mainnya. Dunia kerja sekarang tuh berubah banget. Persaingan makin ketat, gaji makin tipis kalau lo cuma karyawan biasa. Tapi kalau lo ngerti cara pakai teknologi, ngerti tools AI yang bikin kerjaan lebih efisien, itu udah jadi senjata paling ampuh sih buat hidup di zaman sekarang. Masalahnya banyak orang Indonesia yang masih stuck di zona nyaman. Banyak yang jadi tipe pekerja level 1 dan 2. Tipe 1 tuh orang yang udah diajarin tapi tetap salah. Tipe 2 tuh task monkey, bisa kerja tapi harus disuapin gitu. Nah, 2 tipe ini biasanya dapat gaji yang kecil. Kalau lo mau naik level, lo harus jadi problem solver. Itu udah level 3.
sistem tinker itu level 4 atau bahkan superstar di level 5. Di level 4 dan 5 ini jelas banget lo jadi aset penting buat perusahaan. Buat resign pun ditahanin atau bahkan lo bisa buka bisnis sendiri bro. Masalah lain, banyak pekerja di Indonesia itu males belajar tools. Udah dikasih platform kerja modern tetap maunya chat di WhatsApp. Padahal sekarang ada teknologi kayak AI, CRM, LMS, CMS, dan lain-lain. Banyak banget pokoknya. Bahkan banyak yang nggak tahu nih kepanjangan singkatan-singkatan itu. Padahal ini basic buat survive di dunia kerja zaman sekarang. Intinya gini, kerja di luar negeri itu bisa jadi mimpi yang indah, tapi juga bisa jadi mimpi buruk kalau lo nggak siap mental dan strategi. Dan kalau lo mau tetap di Indonesia pun nggak masalah, asal lo tahu cara mainnya. Ya, dunia ini butuh hasil bro. Upgrade skill, kuasai tools, dan cari bidang yang gajinya tinggi tapi persaingannya rendah banget. Jangan cuma ikutin arus atau FOMO doang, tapi belajar jadi orang yang bikin arusnya. Karena sukses itu nggak cuma soal tempat, tapi soal kemampuan lo beradaptasi dan berkembang dimanapun lo berada. So, gimana menurut lo nih? Tulis pendapatnya di kolom komentar.